Bakasura terbunuh. Dengan menyamar sebagai Brahmana, Pandawa tinggal di Eka Cakra. Mereka menyambung hidup dengan meminta-minta di jalan-jalan yang telah ditetapkan untuk para Brahmana. Setelah seharian meminta-minta, mereka pulang sambil membawa makanan pemberian untuk ibu mereka. Jika mereka terlambat pulang, Dewa Kunti menjadi cemas, takut kalau malapetaka menimpa mereka. Semua makanan yang diperoleh dari hasil meminta-minta oleh Dewi Kunti dibagi dua. Satu bagian untuk Bima dan satu bagian lainnya dibagi berlima di antara keempat Pandawa lainnya dan sang ibu. Bima, putra Dewa Bayu atau Dewa Angin, mempunyai nafsu makan yang sangat besar, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi, gagah, dan perkasa. Itu sebabnya, kecuali disebut Bimasena, ia juga dijuluki Wikodara, artinya perut serigala. Maksudnya, berapapun banyaknya makanan yang dimakannya, perutnya selalu merasa lapar. Karena makanan yang mereka peroleh tak pernah cukup, badan Bima menjadi kurus. Melihat itu, ibu dan saudara-saudaranya menjadi cemas. Suatu hari, Bima berkenalan dengan seorang pembuat kendi. Bima menyukai orang itu dan suka menolongnya menggali dan mengangkut tanah liat. Sebagai ungkapan terima kasih, tukang kendi itu memberinya sebuah periuk besar untuk meminta-minta. Gara-gara periuk itu, Bima menjadi sasaran ejekan dan cemoohan orang-orang. Pada suatu hari, ketika saudara-saudaranya pergi meminta-minta, Bimasena tinggal di rumah bersama ibunya. Tiba-tiba, mereka mendengar tangis pilu dari kamar pemilik rumah. Sesuatu yang menyedihkan telah menimpa keluarga itu, pikir Dewi Kunti. Ia lalu memberanikan diri menyelinap masuk, ingin mengetahui apa yang terjadi, dan jika perlu memberikan pertolongan. Di dalam, ia melihat Brahmana pemilik rumah itu sedang berbicara dengan istrinya. Brahmana itu berkata kepada istrinya, "Wahai perempuan malang dan dungu, sudah berulang kali kukatakan bahwa kita harus pergi dari kota ini selama-lamanya. Tetapi engkau tidak setuju. Engkau selalu berkata bahwa engkau lahir dan dibesarkan di sini. Di sini pula orang tuamu hidup dan mati, dan di sini pula engkau ingin tinggal. Aku tak sanggup berpisah darimu, wahai istriku, teman hidupku, dan ibu anak-anakku tercinta. Kau segalanya bagiku. Aku tak mungkin membiarkan engkau pergi menjemput maut, sementara aku hidup sendirian di sini. Wahai istriku, lihatlah anak perempuan kita. Pada waktunya, dia akan kita serahkan kepada lelaki yang pantas menerimanya. Jangan jadikan dia sebagai korban, karena dia adalah pemberian yang widi untuk melanjutkan keturunan kita. Kita juga tak mungkin mengorbankan anak laki-laki kita. Bagaimana kita bisa hidup setelah mengorbankan anak-anak kita? Siapa yang kelak akan melakukan upacara kematian bagi kita dan melanjutkan keturunan kita? Engkau tidak mau mendengarkan kata-kataku, dan inilah buah perbuatanmu yang mengerikan. Kalau aku serahkan hidupku, anak-anak kita pasti akan segera anak-anak kita pasti akan segera mau, karena tak punya gantungan hidup. Apa yang bisa kita perbuat? Satu-satunya jalan terbaik adalah kita mati bersama. Demikianlah kata Brahmana itu sambil menangis. Istrinya menjawab, "Aku telah melakukan kewajibanku sebagai istrimu dan ibu anak-anakmu. Aku tidak bisa melindungi mereka, tetapi engkau bisa. Ibarat sisa makanan yang dibuang dan disambar bukung gagak rakus, demikian pula nasib seorang janda. Dengan mudah, dia menjadi mangsa lelaki hidung belang. Ibarat sepotong tulang yang diperebutkan anjing, demikian pula nasib seorang janda. Dia akan menjadi permainan lelaki-lelaki jahat, diseret-seret dari satu tangan ke tangan yang lain. Aku tak sanggup melindungi mereka tanpa ayah mereka.
Mereka akan mati kelaparan seperti ikan di kolam kering. Sebaiknya kita serahkan saja anak-anak kita kepada raksasa itu. Bagi wanita yang suaminya masih hidup, mati lebih dulu akan membuahkan keagungan. Begitu tertulis di dalam kitab-kitab suci. Ucapkan selamat jalan kepadaku. Jagalah anak-anak kita. Aku bahagia hidup bersamamu dan mengabdikan diriku kepadamu dengan setia. Aku yakin aku pasti akan diterima di surga. Bagi seorang wanita yang telah menjadi istri yang baik, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kalau aku mati, carilah istri lagi. Teguhkan hatiku dengan senyum ikhlasmu. Restui aku dan kirim aku kepada raksasa itu. Mendengar kata-kata itu, sang Brahmana memeluk istrinya dengan penuh kasih. Ia terharu melihat keberanian istrinya. Ia menangis tersedu-sedu seperti anak kecil dan dengan susah payah berkata, "Wahai istriku, tercinta dan teragung, aku tak sanggup hidup tanpa engkau." Tugas pertama seorang laki-laki yang telah beristri adalah melindungi istrinya. Aku akan dianggap lelaki durhaka yang paling hina kalau menyerahkan engkau menjadi mangsa raksasa itu. Mendengar percakapan orang tuanya, sambil tersedu-sedu si anak perempuan berkata perlahan, "Wahai ibu dan ayah, dengarkan kata-kataku. Walau aku ini hanya anak kecil, lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan. Hanya aku yang pantas diberikan kepada raksasa itu. Dengan mengorbankan satu jiwaku, ayah dan ibu bisa menolong yang lain. Jadikan aku perahu untuk membawa ayah dan ibu menyeberangi sungai malapetaka ini. Kalau ayah dan ibu meninggal, kami berdua akan cepat mati karena hidup sebatang kara di dunia. Jika karena pengorbanan jiwaku, keluargaku dapat diselamatkan, aku pasti bahagia. Ayah dan ibu, sekarang juga berikan aku kepada raksasa itu." Mendengar kata-kata itu, Brahmana dan istrinya memeluk putri mereka sambil menangis. Anak laki-lakinya yang masih bocah berkata kepada orang tuanya dengan lidah petah, "Ayah jangan nangis, ibu jangan nangis, kakak jangan nangis." Sambil berkata demikian, ia bangkit lalu mengambil sepotong kayu kecil. Kayu itu diacung-acungkannya sambil berteriak-teriak dengan suara bocahnya, "Akan kubunuh raksasa itu dengan tongkat ini." Kata-kata dan tingkah lakunya membuat ayah, ibu dan kakaknya tersenyum sedih. Mata mereka berkaca-kaca. Dewi Kunti yang diam-diam menyimak percakapan itu berpendapat bahwa kinilah saat yang tepat untuk menyela pembicaraan mereka. Ia mengetuk pintu lalu masuk dan bertanya mengapa mereka bersedih dan apakah dia boleh melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Brahmana itu berkata, "Wahai ibu, kami tertimpa malapetaka besar. Tak mungkin ibu dapat membantu kami. Di luar kota ini ada sebuah gua. Di gua itu tinggal raksasa buas bernama Bakasura. Sudah 13 tahun ia menguasai kota dan kerajaan ini dan memperlakukan penduduk dengan kejam. Raja kami melarikan diri ke Wetrakia karena tak dapat membela dan melindungi kami. Setiap kali merasa lapar, raksasa itu keluar dari gua lalu memangsa orang, tak peduli laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak. Penduduk Eka Cakra lalu mengajukan usul kepada raksasa itu untuk menghindari pembunuhan yang kejam. Kata mereka, "Janganlah engkau membunuh kami dengan sewenang-wenang. Seminggu sekali kami akan serahkan makanan dan minuman cukup untukmu. Makanan dan minuman itu akan kami kirim dalam sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kerbau dan seorang manusia. Engkau boleh menyantap makanan kerbau dan orang itu, tapi kau tak boleh lagi membunuh dengan sewenang-wenang." Raksasa itu setuju. Sejak itu, si raksasa menguasai kota ini. Ia mengenyahkan semua musuh dari luar dan membunuh binatang-binatang liar yang mengancam penduduk. Tidak seorang pun dapat membebaskan kota
dan kerajaan kami dari malapetaka besar ini. Dengan mudah, raksasa itu bisa membunuh siapa saja yang mencoba melawannya. Wahai ibu, raja kami saja tak sanggup melindungi kami. Rakyat yang rajanya lemah, lebih baik tidak kawin dan tidak punya anak. Kehidupan yang baik dengan kebudayaan yang luhur hanya mungkin terjadi dalam kerajaan yang diperintah oleh raja yang perkasa dan berwatak kuat. Istri, kekayaan, dan harta benda apapun tidak akan aman jika tak ada pemerintah kuat yang melindunginya. Sekarang tiba giliran kami untuk mengirimkan salah seorang dari kami untuk dijadikan mangsa raksasa itu. Kami tidak mampu membeli atau membayar pengganti diri kami. Jika salah satu dari kami mati secara mengenaskan, kami tak bisa hidup dengan hati didera rasa bersalah. Karena itu, kami putuskan untuk menyerahkan seluruh keluarga kami serentak. Biarlah raksasa itu kenyang dan puas atas pengorbanan kami. Maaf ibu, kami telah membuat orang lain sedih dengan cerita ini. Tetapi, karena ibu ingin tahu, maka kami ceritakan pada ibu apa adanya. Hanya Yang Widi yang dapat menolong kami. Tetapi, untuk itu pun kami sudah tak punya harapan. Dewi Kunti lalu memanggil Bimasena. Ia menceritakan apa yang telah didengarnya. Setelah berunding dengan Bima, Dewi Kunti menemui Brahmana itu lagi. Katanya, "Wahai Brahmana budiman, janganlah putus asa. Dewata Maha Agung dan Maha Besar. Aku punya 5 anak laki-laki. Salah satu anakku akan membawakan makanan untuk raksasa itu." Brahmana itu terkejut dan terlompat kegirangan, tetapi segera duduk lagi sambil menahan diri. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Tidak seharusnya seorang asing mengorbankan diri dan menggantikannya menjadi mangsa raksasa itu. Dewi Kunti melanjutkan, "Wahai Brahmana, janganlah engkau khawatir. Anakku ini manusia sakti. Ia memiliki kekuatan melebihi manusia yang diperolehnya dengan mengucapkan mantra-mantra. Yakinlah, dia pasti bisa membunuh raksasa itu. Tetapi engkau harus merahasiakan hal ini. Ingat, jika kau membocorkan rahasia ini, kekuatan anakku tidak akan muncul." Sesungguhnya Dewi Kunti takut kalau hal itu sampai terdengar dan tersebar sampai keluar wilayah kerajaan itu. Siapa tahu berita itu tersebar sampai ke telinga kaki tangan Duryodhana yang lalu menghubungkan berita tentang 5 Brahmana asing dan seorang wanita tua yang datang ke Eka Cakra dengan Pandawa. Bima senang dan tak sabar ingin segera melaksanakan perintah ibunya. Ketika saudara-saudaranya pulang dari meminta-minta, mereka heran melihat wajah Bima berseri-seri, tidak seperti biasa. Yudhistira menemui ibunya, menanyakan apa yang membuat Bima tampak gembira dan bersemangat. Yudhistira yang dijuluki Dharma Putra alias Putra Batara Dharma berkata, "Bagaimana ini? Janganlah gegabah dan tergesa-gesa. Apakah kekuatan Bima benar-benar dapat diandalkan? Apakah kita akan membiarkan dia bertarung melawan raksasa itu, sementara kita tidur-tiduran dan melupakan bahaya dan kesusahan? Bukankah kita berharap dapat merebut kembali kerajaan Hastina dengan kekuatan dan keberanian Bima? Bukankah karena kekuatan Bima kita dapat lolos dari istana yang terbakar itu? Mengapa sekarang ibu merelakan nyawanya demi keselamatan orang lain? Jika Bima mati, siapa yang akan melindungi kita? Aku khawatir jangan-jangan rasa iba membuat ibu tak bisa berpikir jernih." Dewi Kunti menjawab,
Cukup lama kita hidup aman di rumah Brahmana ini. Kewajiban kita membalas kebajikannya dengan perbuatan baik. Ibu tahu benar keperkasaan Bima, dan ibu sama sekali tidak cemas. Ingatlah, dalam perjalanan dari Waranawata di tengah hutan, sambil menggendong dan menggandeng kita, adikmu mampu membunuh raksasa Hidimbi. Janganlah engkau cemas, anakku. Kita wajib berbuat kebajikan bagi keluarga Brahmana ini. Adikmu pasti mampu membunuh raksasa itu. Penduduk mengumpulkan makanan dan minuman yang kemudian dimuat ke dalam kereta yang ditarik 2 ekor kerbau. Setelah semuanya siap, Bima mengendarai kereta itu ke gua sang raksasa. Penduduk mengiringkannya sampai batas kota. Sampai di mulut gua, Bima menghentikan keretanya. Dia melihat sekelilingnya. Di depan mulut gua berserakan tulang belulang, tengkorak manusia, dan sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Bermacam-macam serangga mengerumuni sisa makanan, sementara burung-burung bangkai memperebutkan sisa-sisa mayat yang sudah busuk. Cepat-cepat, Bima membuka bungkusan makanan yang diperuntukkan bagi raksasa itu sambil menggerutu. Aku habiskan saja makanan ini, jangan sampai berceceran tak berguna. Kalau aku kalah dan mati, aku sudah kenyang makan. Kalau dia kalah dan mati, makanan ini pasti kotor kena darahnya dan tak bisa dimakan lagi. Mengendus bau makanan di luar gua, raksasa itu keluar. Melihat Bima sedang menghabiskan makanan, dia sangat berang lalu mengamuk. Bima pura-pura tidak melihatnya, dia terus makan dengan lahap. Dengan tubuh amat besar, kumis, jenggot, rambut merah aut-autan, mulut lebar menganga mengeluarkan bau busuk, dan taring tajam menonjol keluar. Raksasa itu mendekati Bima yang sedang makan sambil membelakangi gua. Bima menoleh, tersenyum, lalu meneruskan makan. Berkali-kali raksasa itu meninju punggung Bima, tetapi putra Pandu itu terus makan tanpa menghiraukannya. Kemudian raksasa itu mencabuti pohon-pohon besar dan melemparkan ke arah Bima. Tapi semua dapat ditangkis Bima dengan mudah. Setelah makanan itu habis, Bima bangkit dan menyeka mulutnya. Dengan perut kenyang, ia siap bertarung melawan raksasa itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara dua makhluk perkasa. Bima seperti bermain-main menghadapi raksasa itu. Ia meninju, membanting, dan melemparkan raksasa itu jauh-jauh, kemudian menyeretnya mendekat. Berkali-kali begitu, sampai raksasa itu babak belur dan tak mampu bangkit lagi. Akhirnya, Bima mengerahkan kesaktiannya, lalu membanting raksasa itu keras-keras ke tanah. Tubuh raksasa itu hancur, tulangnya remuk. Raksasa itu meraung kesakitan, memuntahkan darah, lalu mati. Bima menyeret mayatnya sampai ke pintu gerbang kota. Ia kembali ke rumah Brahmana tempatnya menumpang, membersihkan diri, kemudian memberitahu ibunya.